Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu perbandingan hukum perdata. Sebagaimana di sini saya dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian perbandingan hukum perdata. Jadi setiap awal materi kita harus mengetahui dulu terkait dengan pengertian-pengertian materi yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini pengertian perbandingan hukum perdata. Di sini dapat dilihat secara umum bahwa perbandingan hukum perdata adalah suatu cara untuk melakukan penyelidikan hukum perdata secara mendalam tentang hal-hal perdata yang bersifat tertentu. Dalam hal ini contohnya seperti terkait dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada aturannya, dan seperti di hukum adat pun ada aturannya juga. Tapi di antara dua aturan hukum tersebut pasti ada persamaan dan perbedaan yang melekat pada setiap sistem hukum tersebut, baik itu sistem hukum perdata nasional maupun sistem hukum perdata adatnya terkait dengan hukum perkawinan. Nah, dalam hal ini diadakan perbandingan hukum perdata ini untuk mengkaji secara mendalam terkait apa saja perbedaan atau persamaan yang diatur di dalam hukum nasional maupun hukum seperti dalam hal ini hukum adat dalam dalam hal perkawinan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain masalah perdata selain perkawinan, seperti hak asuh anak, kemudian masalah waris, masalah perjanjian dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perbandingan hukum perdata adalah suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan hubungan yang erat antara hukum yang satu dengan hukum yang lain dalam konteks perdata. Kesimpulan ini sebagaimana setelah saya berikan contoh seperti hukum perkawinan tadi. Misalnya terkait dengan hukum perkawinan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal-hal seperti misalnya 1, 2, 3. Kemudian yang di hukum adat mengatur hal-hal tertentu seperti 1, 2, 3. Selain itu juga misalnya di hukum Islam terkait dengan perkawinan juga diatur juga 1, 2, 3. Nah, di antara ketiga hukum tersebut tentu ada persamaan, ada perbedaan yang dikaji setiap hukum tersebut tentang hukum perkawinan. Misalnya di hukum nasional terkait dengan umur, kalau perempuannya misalnya 16, kalau laki-lakinya 17. Di hukum adat tidak menentukan umur. Jika memang sudah dikatakan dewasa, maka dapat melakukan suatu perkawinan. Hukum Islam begitu juga. Jika sudah balik kedua, baik itu perempuan maupun laki-laki tersebut atau cukup umur, maka sudah dapat dilakukan perkawinan. Nah, hal-hal tersebut pun itu ada perbedaan, ada persamaan di antara ketiganya. Dengan adanya perbedaan persamaan itulah nanti ditemukan ada hubungan yang erat antara hukum nasional, hukum adat maupun hukum Islam. Itulah tadi terkait dengan pengertian perbandingan hukum perdata. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu
tujuan perbandingan hukum perdata. Setiap hukum pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga materi hukum pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Seperti contoh, tujuan hukum pidana apa? Tujuan hukum perdata apa? Tujuan hukum tata negara apa? Ada tujuan-tujuan hukum sehingga hukum itu diberlakukan atau hukum itu timbul untuk kepentingan masyarakat. Adapun tujuan perbandingan hukum perdata dalam hal ini yaitu yang pertama, menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan hukum perdata. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, misalnya dalam konteks perkawinan pasti ada perbedaan antara hukum perdata, hukum perdata nasional, yaitu yang diatur dalam KUH Per, kemudian hukum adat, lalu hukum Islam pasti ada perbedaan. Kemudian di dalam itu juga pasti ada persamaan juga yang mengaturnya. Nah, di antara ketiga sistem hukum itu dalam hal ini disitulah dilihat mana yang cocok atau sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Yang kedua, menjelaskan alasan terjadinya perbandingan dan persamaan serta faktor-faktor penyebab terjadinya hal itu di dalam ranah hukum perdata. Jadi dalam hal ini diadakan tujuan perbandingan hukum perdata ini, selain menjelaskan alasan kenapa terjadi perbedaan dan persamaan, juga menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan itu. Misalnya terkait dengan umur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk melakukan perkawinan, perempuan 16, laki-lakinya misalnya 17 atau 18 tahun misalnya. Kemudian di hukum adat tidak diatur. Jika sudah dikatakan dewasa bisa melakukan perkawinan. Kemudian di hukum Islam ada juga bila sudah akil balik maka keduanya dapat melakukan perkawinan. Nah, hal-hal tersebut itulah yang menjadi faktor. Kalau di hukum nasional biasanya diadakan pengaturan umur seperti itu supaya menyelaraskan atau menyamakan hukum itu diterapkan di dalam masyarakat. Jadi tidak ada yang umur 12, 13, 11 tahun melakukan perkawinan. Kalau itu di hukum nasional harus sesuai perempuan 16, kemudian laki-lakinya 17 atau 18 tahun. Kalau di hukum adat dia tidak melihat umur, karena apa? Yang dia lihat kematangan baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan. Di hukum Islam begitu juga, dia bukan melihat umur, dia melihat kecakapan atau kematangan, kemudian adanya unsur-unsur seperti biologis segala macam yang memang sudah dapat terpenuhi atau dapat dijalankan oleh baik itu perempuan maupun laki-laki tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan dalam mengkaji urusan perdata. Jadi setelah kita lihat perbandingan dan persamaan, kemudian ada keeratannya, ada misalnya, nah disitulah kita adakan penilaian hukum mana yang cocok diterapkan atau yang cocok untuk kepentingan masyarakat di suatu daerah tersebut. Kalau memang di daerah itu banyak menganut misalnya hukum adat, ya harus gunakan hukum adat. Hukum nasional dan hukum Islam itu disampingkan. Misalnya kalau di daerah itu menganut hukum Islamnya kuat, maka hukum adat dan hukum nasional dikesampingkan. Tapi biasanya hukum adat ini bersumber dari hukum Islam. Biasanya ada eratan tuh antara hukum adat dengan hukum Islam.
Nah, disitulah diadakan penilaian mana kira-kira hukum yang cocok, sistem hukum yang cocok untuk diterapkan di masyarakat tersebut. Baiklah, itu tadi terkait materi kita hari ini tentang perbandingan hukum perdata. Jika ada salah kata maupun dalam pemaparan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.